Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa semuanya, sahabat Eljon dan anggota PSMTI seluruh Indonesia. Masih bersama saya Bagas Soripada dalam acara Community Update spesial Musyawarah Nasional PSMTI ke-7. Musyawarah Nasional ke-7 dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI ini diawali dengan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan vaksinasi dibuka langsung oleh Ketua Umum PSMTI, Bapak David Hermanjaya, dan dihadiri Ketua Panitia Munas ke-7 PSMTI, Bapak Willianto Tanta. Dan dihadiri juga Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana. Dan juga ada Bapak Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol, Bapak Budi Haryanto. Pejabat pemerintah Kota Makassar yang mewakili Wali Kota Makassar, serta para Ketua DPD PSMTI dari seluruh provinsi. Kegiatan vaksinasi ini digelar selama 3 hari, yang ditargetkan untuk 5.000 peserta. Adapun hal menarik dalam rangkaian kegiatan ini, di mana para peserta tidak hanya menerima vaksin, namun juga berpeluang untuk mendapatkan door prize dengan hadiah yang fantastis, seperti rumah, motor, televisi, sepeda, handphone, dan lain-lain. Dalam sambutannya, Ketua Umum PSMTI, Bapak David Hermanjaya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Munas ke-7 PSMTI dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan positif ini. Kegiatan vaksinasi ini patut dicatat sebagai sejarah karena menjadi kegiatan vaksinasi terbesar dengan hadiah yang begitu mewah. Dan juga tentunya kegiatan vaksinasi ini dapat membantu penurunan kasus COVID-19 di Makassar. Selain itu, Ketua Organizing Committee Munas PSMTI ke-7, Ibu Emi Jita mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dari PSMTI kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar dalam mempercepat target pencapaian vaksinasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan hari ini. Suatu kebanggaan bagi saya karena Sulawesi Selatan terpilih menjadi tuan rumah bagi Munas ke-7 PSMTI yang usianya sudah masuk 24 tahun. Ini semua adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di Sulawesi Selatan bagi seluruh peserta Munas. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat melaksanakan vaksinasi massal di Hotel Claro dan juga di Kabupaten Goa. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat membantu upaya pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi. Terima kasih kepada seluruh donatur dan sponsor yang telah bergotong royong memberikan dukungan sehingga vaksinasi hari ini lain daripada yang lain. Mungkin sepanjang sejarah baru kali ini ada vaksin berhadiah rumah, motor, TV, dan lain-lain. Banyak hadiah. Serta bagian sebenarnya ini juga dalam acara Munas ya, kita berbagi aja ya. Jadi jangan harap nanti tiap vaksin ada malah kacau, tunggu vaksin malah kita nggak terjadi di nasional ya. Berbagai hadiah lainnya, hal ini akan dilakukan untuk menunjukkan bahwa
Vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk dilakukan dan mendorong agar masyarakat segera divaksin supaya pandemik segera berlalu. Sudah melandai, ya, turun terus, menjadi pemulihan ekonomi dan aspek kehidupan yang bebas. Ya, kalau udah bebas nggak perlu pakai masker mudah-mudahan. Tetapi sampai ini hari harus ikuti prokes, ya. Jangan lupa, biarpun bebas dan prokes jangan lupa. Kami juga berharap kebersamaan kita hari ini akan mempererat tali silaturahmi kita bersama sebagai anak bangsa Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenalkan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kekilapan dalam menyambut maupun pelaksanaan vaksin saudara-saudara kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu sekalian. Kita bersatu, PSMTI Jaya, Indonesia tangguh. Sekian, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan mohon izin Pak Jenderal dan seluruh undangan. Permohonan maaf Bapak Wali Kota tidak sempat hadir bersama-sama kita semua di sini karena kebetulan dengan jam yang sama beliau sementara melaksanakan juga sebagai wali nikah Pak Jenderal, ajudan beliau, sehingga tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya izinkan kami Pak Jenderal dan seluruh undangan untuk membacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota di acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Nana Sujana. Yang kami hormati Bapak Kapolres Tabes Kota Makassar, Bapak Budi Haryanto. Yang kami hormati Bapak Kajati Sulawesi Tengah yang sempat hadir juga pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PSMTI, dan yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksanaan Vaksin pada pagi hari ini. Yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Bapak Jenderal, hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara vaksinasi massal Musyawarah Nasional PSMTI yang ke-7. Hadirin yang berbahagia, pemerintah telah menetapkan pandemi coronavirus Desember 2019 atau COVID-19 sebagai bencana non-alam serta diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020. Dalam rentang waktu 1 bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Untuk di Kota Makassar sendiri, hingga tanggal 18 Maret 2022, tercatat sebanyak 64.377 kasus konfirmasi COVID-19 dan tercatat sejumlah 1.090 orang yang meninggal dan sembuh 62.098 orang. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritas pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID-19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan atau penundaan layanan kesehatan, khususnya di posyandu dan puskesmas. Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat, diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19
akan memerlukan perawatan di rumah sakit di Indonesia dengan angka kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi, tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Bapak Jenderal dan hadirin yang saya hormati, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit penularan dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh, sejak pertama kali imunisasi cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa dieradikasi, yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia pada tahun 1974. Sehingga pelaksanaan imunisasi campak di stop pada tahun 1980. Begitupun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio dicanangkan pertama kali tahun 1972, Indonesia hadir menjadi bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Contoh lain, Indonesia dengan upaya gencar pemberian imunisasi tetanus toyoid pada ibu hamil, Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal tahun 2016. Bapak Jenderal, hadirin yang kami hormati, untuk Kota Makassar, total sasaran mencapai 1.102.330 orang. Hingga tanggal 18 Maret 2022, jumlah mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.034.635 orang atau sekitar 93,87%. Sedangkan untuk dosis 2 mencapai 805.914 atau 73,11%. Yang telah ini menunjukkan bahwa persentase vaksinasi cukup baik dan terlihat dengan meningkatnya antusias masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19, khususnya Kota Makassar. Dengan vaksinasi akan mengurangi dampak ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan prokes secara ketat. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkes RI yang telah melaksanakan pada vaksinasi pada hari ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran kepolisian yang senantiasa memberikan supporting yang luar biasa di dalam pelaksanaan vaksin ini. Semoga ikhtiar kita dimudahkan untuk menjadikan Makassar bebas COVID-19 dan semoga apa yang dilaksanakan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kajati Sulawesi Tengah, yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua Umum PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Bapak David Herman Jaya. Yang saya hormati Ketua Munas ke-7 Pak ya. Yang saya hormati para pengurus PSMTI Provinsi, para pengurus PSMTI Kabupaten Kota, kemudian yang saya hormati para tenaga kesehatan, kemudian para peserta vaksinasi, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan untuk bersama-sama hadir pada acara vaksinasi massal PSMTI ataupun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Claro ini. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan bahwa permohonan maaf dari Bapak Kapolri, jadi beliau mendapatkan undangan dari PT MSI dan beliau sedianya menginginkan untuk hadir di Makassar ini, tetapi karena kesibukan banyak kegiatan-kegiatan lain sehingga beliau menyampaikan salam untuk para pengurus PT MSI dan warga di Sulawesi Selatan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga perlu saya sampaikan bahwa Bapak Kapolri dan tentunya kami ya dari Kepolisian Polda Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengurus PSMTI yang terus berkontribusi dalam percepatan vaksinasi dengan menyelenggarakan vaksinasi massal di Sulawesi Selatan ini. Begitupun dengan tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PSMTI bahwa target untuk di Sulawesi Selatan ini yaitu sekitar 10.000 Pak ya, yang dilaksanakan di 2 lokasi, roda 2, kemudian sepeda sampai ke kulkas gitu, dan lain-lain. Yang mungkin nanti pelaksanaannya akan diundi setelah ataupun pada saat kongres Pak ya. Kongres ataupun PSMTI yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, di mana ya kita sama-sama ketahui bahwa sampai saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID. Kita barusan saja melewati gelombang ketiga pandemi COVID yang hampir menerpa di seluruh dunia, bahkan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kita rasakan betul bahwa sudah banyak ya masyarakat kita yang terkonfirmasi positif, bahkan kemudian cukup banyak juga yang meninggal dunia. Makanya dalam hal ini kami terus berupaya, dalam hal ini dari Pemda, kemudian TNI, Polri, terus memaksimalkan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan juga salah satunya adalah dari PSMTI. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah berkontribusi dalam hal pelaksanaan vaksinasi ini dalam upaya kita terus memerangi pandemi COVID ini.
Bapak Presiden selalu menyampaikan sebenarnya hanya dua hal, ya, dua hal yang harus kita perhatikan ataupun menjadi atensi kita semua dalam hal menghadapi pandemi COVID ini. Yang pertama adalah tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan. Ini adalah hal yang utama, ya. Kita lebih baik mencegah daripada setelah sakit, kemudian kita baru berobat kan gitu. Yang kedua dan tidak kalah pentingnya adalah akselerasi ataupun percepatan vaksinasi. Jadi jelas di sini bahwa vaksinasi ini sangat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Sehingga tubuh kita menjadi kebal atau minimal kita walaupun misalnya sudah kita melaksanakan vaksin pertama, vaksin kedua maupun ketiga, terkena misalnya positif, tetapi tubuh kita sudah mempunyai kekuatan sehingga gejalanya tidak akan terlalu berat, ya, dalam hal kita misalnya terkena COVID itu. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan sembuh. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa memang kita hampir setiap hari, ya, dalam hari ini pemerintah, kemudian Polri, TNI bersama-sama instansi terkait termasuk dengan kejaksaan juga dibantu dengan berbagai komponen masyarakat terus menggelorakan vaksinasi ini. Ya, harapannya kita berharap bahwa ya kita tetap untuk tidak kendor, kita tidak lalai, karena memang sampai saat ini pandemi COVID ini masih ada, gitu. 2 minggu terakhir kita mensyukuri, ya, di Sulawesi Selatan sudah mengalami penurunan. Pandemi COVID terakhir kemarin yang ketiga itu kita hampir dalam 2 minggu kemarin kita di masyarakat yang terkonfirmasi positif harian itu mencapai 1.800-an, Pak. Tetapi saat ini kita sudah di sekitar 150. Jadi penurunannya sudah sangat signifikan juga gitu. Jadi 150 sekarang. Insya Allah ke depan kita akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan. Hal ini ya memang tidak ujuk-ujuk kemudian bisa turun tanpa ada upaya ataupun langkah-langkah dari kita semua. Yang jelas memang tadi kita harus vaksin, yang kedua kita harus menjaga protokol kesehatan. Di samping itu kami dari kepolisian, TNI, dan Pemda terus meningkatkan himbauan-himbauan. Kemudian kita juga melakukan operasi justisi yang selama ini terus kita gelorakan, dan juga PPKM mikro di setiap desa ataupun kelurahan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih tentunya juga kepada masyarakat yang saya lihat cukup antusias, ya, cukup antusias untuk pelaksanaan vaksin ini. Kita tahu jadi untuk di Sulawesi Selatan ini memang untuk mencapai target mendekati 100%, kita masih perlu waktu gitu. Sampai saat ini vaksin pertama ini baru mencapai 86%. Kemudian vaksin kedua kita sudah hampir 70%, dan vaksin ketiga ataupun booster kita baru mencapai sekitar 3,5%. Jadi memang kita perlu waktu ke depan untuk terus menggelorakan, dan saya harapkan kepada masyarakat untuk ya bersama-sama bahwa kita harus melindungi masyarakat. Terkadang memang banyak antara vaksin pertama dan kedua ini juga kita masih ada jarak gitu kan. Terkadang di kita ini baru vaksin pertama merasa sudah selesai. Padahal vaksin kedua ini harus segera setelah 1 bulan kita laksanakan. Jadi setelah vaksin kedua lah kita akan kekebalan tubuh kita baru akan mencapai 70%. Dan 3 bulan kemudian
kita melaksanakan booster itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tentunya Bapak Kapolri menyampaikan terima kasih ya, dan mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Munas ke-7 PSMTI. Ya, semoga musyawarah nasional ini dapat melahirkan ketua umum yang dapat membawa PSMTI menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan tema yang diusung yaitu bersatu hati, menjadikan PSMTI mandiri dan tangguh. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PSMTI yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini. Kita berharap ini pun menjadi ke depan untuk lebih merangsang masyarakat untuk sama-sama menyadari akan pentingnya vaksin, akan pentingnya kesehatan kita. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa pandemi ini belum selesai. Kita masih perlu untuk bersama-sama meningkatkan ataupun mengingatkan masyarakat kita untuk bervaksin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah pemirsa semuanya, sahabat Eljon TV dan juga anggota PSMTI seluruh Indonesia. Demikianlah rangkuman dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara vaksinasi menjelang kegiatan Musyawarah Nasional ke-7 PSMTI. Saya Bagas Suripada bersama tim Eljon TV mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Udah selesai nonton kan? Jangan lupa klik tombolnya.